Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 45. Melanjutkan cerita sebelumnya, Miao Qingqing berkata, tapi aku bisa mengerti. Lagi pula, adik ke-9, Dewi yang sempurna di hati semua murid laki-laki di seluruh kuil Tianmen. Juga, Tan Yun, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Song Chen, yang menempati peringkat ketiga di antara murid-murid suci dari domain bintang manusia, tidak hanya lebih tampan dari Anda, tetapi juga lebih kuat dari Anda. Dia telah mengejar adik ke-9 selama jutaan tahun. Tidak menggerakkan hati adik perempuan ke-9 saya. Tapi kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan bisa membiarkan kakak 9 juniorku tinggal di Tan Suxingmu. Jika adik 9 tidak menyukaimu, dia tidak akan pernah setuju untuk tinggal bersamamu. Pada titik ini, Miao Qingqing memandang Tan Yun, yang masih linglung, dan berkata, "Hei, saya berbicara dengan Anda, apakah Anda mendengar?" Kata-kata terakhir Miao Qingqing mengganggu pikiran Tan Yun, dan Tan Yun meminta maaf, "Maaf, saya baru ingat sesuatu dan tidak mendengar apa yang Anda katakan." Sepertinya begitu. Miao Qingqing menatap Tan Yun dengan jelas. "Aku mencari adik ke-9, dan tidak apa-apa. Karena dia retret, aku akan kembali. Selamat tinggal." Miao Qingqing melayang ke udara, dan tiba-tiba dia menatap Tan Yun dengan ekspresi serius. "Tan Yun, saya peringatkan Anda, jika Anda tidak menyukai adik perempuan ke-9 saya, Anda tidak boleh memprovokasi dia, jika tidak, saya tidak akan tanpa ampun." Tan Yun mengangguk diam-diam, dan berkata dengan santai, aku tahu. Setelah itu, Miao Qingqing berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Tan Yun mengangkat bahu dan berkata tanpa berkata-kata, "Wanita ini tidak bisa dijelaskan." Tan Yun menggelengkan kepalanya, lalu terbang kembali ke Gunung Tan Su dan memasuki paviliun. Menurut perhitungan waktu, Yuxin seharusnya akan bangun. Tan Yun dengan lembut naik ke lantai 2 dan memasuki ruangan tempat Sangguan Yuxin pulih dari cederanya. Saat ini, Sangguan Yuxin mengenakan jubah putih bersih dan berbaring dengan tenang di sofa. Kebanggaan di dadanya menopang kain sutra, yang tidak diragukan lagi memiliki dampak visual yang kuat pada pria manapun. Dia masih pucat, dan napasnya sudah tenang. Tan Yun menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Setelah pemeriksaan, dia menemukan bahwa Sangguan Yuxin cocok untuk memasuki menara Fangsheng untuk pulih dari lukanya. Memikirkan pertarungan Sangguan Yuxin dengan pria tua bertopeng dan berambut putih untuk memberikan dirinya kesempatan untuk melarikan diri, Tan Yun menguap menjadi arus hangat di hatinya. Tan Yun datang ke sofa, membungkuk dan dengan lembut mengangkat Sangguan Yuxin. Ketika dia hendak berbalik, kain leher Sangguan Yuxin tergelincir ke bawah, memperlihatkan sepotong kulit. Sangguan Yuxin, yang koma, merasakan tubuhnya berkibar. Dia membuka matanya saat dia mengibaskan bulu matanya yang panjang. Pandangannya berangsur-angsur menjadi jelas, dan ketika dia menemukan pakaiannya acak-acakan di lengannya oleh Tan Yun, dia tertegun. Dalam sekejap, lamunan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak saya. Apakah saya mati di hutan? Mengapa saya tidak mati? Bagaimana aku muncul di sini? Siapa yang melepas pakaianku? Siapa yang membersihkan noda darah di tubuhku? Dan Tan Yun, dia ingin meletakkanku di sofa. Memikirkan hal ini, Sangguan Yuxin berteriak keras, "Tan Yun, dasar binatang buas!" Bentak. Sangguan Yuxin mengangkat tangannya dan menariknya ke wajah Tan Yun. Karena Tan Yun memegang Sangguan Yuxin dengan kedua tangan, dan ranah Sangguan Yuxin jauh lebih tinggi dari Tan Yun, meskipun Sangguan Yuxin lemah, tamparan ini tidak ringan. Engah. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya terbang terbalik, menabrak dinding dengan keras dan jatuh ke tanah. Setelah Tan Yun bangkit dari tanah, dia merasa pusing dan jejak tangan kurus berdarah muncul di pipinya. Sangguan Yuxin berdiri gemetar di depan sofa tepat setelah dia meninggalkan lengan Tan Yun, menggigil karena marah, dan menuding Tan Yun, air mata sedih mengalir keluar.
Dia merintih dengan air mata dan memelototi Tan Yun. Tan Yun, hitung saya buta, saya tidak melihat bahwa Anda adalah binatang buas. Meskipun itu adalah perintah tuanku untuk melindungimu, bagaimanapun, ketika lelaki tua bertopeng itu ingin membunuhmu, aku mati-matian memblokir dan menyelamatkanmu. Kalau tidak kamu akan mati sekarang. Tapi bagaimana denganmu? Wow, kau menyentuh tubuhku dan ingin menajiskanku saat aku tidak sadar. Engah. Cedera Sangguan Yuxin tidak sembuh, dan ditambah dengan amarah yang menyerang jantungnya, dia mengeluarkan seteguk darah, merasa bahwa dia jatuh ke lantai, dan untuk beberapa saat, dia tidak bisa lagi bangun. Apakah Tan Yun marah? Ketika Sangguan Yuxin menamparkan wajahnya, dia benar-benar marah. Tapi setelah mendengarkan kata-kata tangis Sangguan Yuxin, dia tidak bisa marah. Dia tahu bahwa dia telah salah paham pada dirinya sendiri. Yuxin, kamu salah paham denganku. Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, dan begitu dia melangkah maju, dia diinterupsi oleh Sangguan Yuxin yang lemah, jangan mendekat. Kamu benar-benar salah paham padaku. Tan Yun berhenti dan berkata dengan tulus, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan Anda kepada saya. Dengarkan aku, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Lapisan darah di tubuhmu dilepas oleh Bing Xuan, dan tubuhmu yang berlumuran darah juga dibersihkan oleh Bing Xuan. Karena kamu koma selama beberapa hari, lukamu terlalu parah untuk menahan fluktuasi kekuatan ruang dan waktu di Menara Fangsheng, jadi aku membiarkanmu beristirahat di sofa. Aku baru saja memeriksa cederamu. Meskipun kamu lemah sekarang, kamu dapat menanggung fluktuasi ruang dan waktu di Menara Fangsheng. Aku menjemputmu dan berencana membawamu ke Menara Fangsheng di lantai bawah. Tanpa diduga, kamu bangun, lalu apa yang terjadi sekarang? Mendengar ini, Sangguan Yuxin tertegun. Dia melihat tatapan tulus Tan Yun dan menekan bibirnya yang tidak berdarah, masih sedikit bertanya di matanya. Apakah kamu benar? Sangguan Yuxin bertanya. Tentu saja, Tan Yun mengangguk berat dan berkata, aku akui kamu cantik, tapi aku, Tan Yun, bukanlah tipe penjahat yang memanfaatkan orang lain, apalagi kehilangan dirinya sendiri karena kecantikan. Di mana tempat ini? Sangguan Yuxin bertanya dengan lemah. Ini adalah domain bintang 4 seni, Gunung Tan Suksingku. Tan Yun berkata, datang ke sofa dan berkata, tubuhmu sangat lemah, dan lantainya dingin. Sebelum Sangguan Yuxin dapat berbicara, Tan Yun membungkuk dan mengangkatnya, menghilang begitu saja dari ruangan, dan kemudian muncul di lobi di lantai pertama pada saat berikutnya, dan melangkah ke Menara Fangsheng. Di lantai 2 Aula Fangsheng, Tan Yun menggendong Sangguan Yuxin, memasuki ruang pelatihan No. 3, dan dengan lembut meletakkannya di sofa. Melihat Tan Yun, pipi pucat Sangguan Yuxin menunjukkan rona merah yang tak terlihat, kenapa aku ada di sini? Tan Yun berkata, aku membawamu kembali dari hutan. Anda, alis Sangguan Yuxin sedikit mengernyit. Pada saat itu, bukankah kamu sudah melarikan diri? Tan Yun sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu berada dalam situasi berbahaya untuk menyelamatkanku, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Dengan itu, Tan Yun menggunakan kekuatan sucinya untuk memadatkan gambar ingatan. Setelah menonton gambar memori, Sangguan Yuxin menatap mata indah Tan Yun, dan air mata menyalahkan diri sendiri. Dia sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, berdiri dengan gemetar, dan berkata dengan lemah, Tan Yun, kamu duduk di sofa. Yuxin, apa yang akan kamu lakukan? Tan Yun tampak khawatir, kamu sangat lemah, cepat berbaring. Sangguan Yuxin menggelengkan kepalanya, dan masih bersikeras membiarkan Tan Yun duduk. Tan Yun menjawab dan duduk di tepi sofa. Maaf, aku salah paham denganmu. Cincin Sangguan Yuxin berkedip, dan sebuah botol obat muncul, mengguncang tangan kanannya dengan susah payah, dan mengolesi wajah Tan Yun dengan obat. Sangguan Yuxin berpikir, Tan Yun mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri di hutan, tapi dia menganggapnya sebagai penjahat. Dia semakin menyalahkan dirinya sendiri atas pukulan di pipinya. Melihat Sangguan Yuxin yang menangis, Tan Yun tersenyum tipis, ini salah paham. Jangan salahkan dirimu, aku tidak menyalahkanmu. Kamu lemah, berbaring dan istirahatlah. Tan Yun bangkit dan membantu Sangguan Yuxin berbaring di sofa. Ya, Sangguan Yuxin berkata dengan lembut setelah berbaring di sofa, Tan Yun, apakah kita berteman?
Tan Yun tersenyum dan berkata, kami telah mengalami hidup dan mati bersama, menurutmu begitu? Sangguan Yuxin menganggukkan kepalanya. Setelah memahami maksud Tan Yun, dia berkata dengan lemah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah kamu pergi hari itu, kamu akan benar-benar kembali ke hutan untuk menyaksikan pertempuran antara aku dan lelaki tua bertopeng itu. Tan Yun tampak bersyukur, meninggalkan teman dan melarikan diri sendirian bukanlah prinsip hidup saya. Jangan dipikirkan, yang Anda inginkan sekarang adalah istirahat dan pulih dari cedera Anda. Di luar waktu, sesaat kemudian, Sangguan Yuxin di menara Fangsheng pulih dari luka-lukanya. Di bawah sinar bulan, dia meninggalkan menara Fangsheng, keluar dari pavilion, dan berdiri di puncak gunung Tanzu, berdiri tegak dan anggun di belakang Tan Yun. Hari ini, Sangguan Yuxin mengenakan gaun putih. Dia mengenakan gaun putih. Dia kurang heroik dan lebih cantik dibandingkan saat dia mengenakan pakaian yang ketat. Kenapa? Dia merasa sangat kesepian untukku. Sangguan Yuxin menatap punggung Tan Yun, bingung. Dia melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Tan Yun. Menemukan bahwa mata Tan Yun penuh dengan kerinduan. Apa masalahnya? Suara yang menyenangkan terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun perlahan menoleh dan menatap Sangguan Yuxin. Warna yang menakjubkan melintas di pupil bintangnya sebelum kembali normal. Aku rindu rumah. Sangguan Yuxin berkata, Tan Yun, saya tidak tahu apakah saya harus bertanya beberapa hal. Tanyakan, kata Tan Yun. Sangguan Yuxin berkata dengan bingung, karena aku dilahirkan dengan mata yang berbeda, jadi aku bisa melihat melalui formasi pedang yang kamu atur hari itu. Saya menemukan bahwa Anda telah menggunakan 3 kekuatan magis pembalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya. Anda adalah dewa kuno yang abadi, bukan? Ya, Tan Yun mengangguk. Namun, dewa kuno yang abadi telah lama dimusnahkan, dari mana asalmu? Sangguan Yuxin bertanya. Aku berasal dari alam semesta yang lebih rendah, dunia Dewa Hongmeng. Kata Tan Yun. Hah? Sangguan Yuxin berkata dengan bingung, bukankah itu berarti bahwa di alam semesta yang lebih rendah, hanya Dewa Ranah Raja leluhur dengan kesempurnaan agung, yang dapat menembus dunia dan dipromosikan ke tingkat pertama alam kaisar leluhur, dapatkah mereka terbang ke dunia leluhur tinggi? Lalu kamu. Oleh karena itu, Tan Yun memberitahu Sangguan Yuxin tentang pengalamannya. Memikirkan bawahan yang meninggal secara tragis di Sekte Dewa Elysium, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan mata bintangnya menunjukkan niat membunuh. Dia berkata dengan tegas di dalam hatinya, Sekte Dewa Elysium, untuk musuh abadi saya dari para dewa kuno, dan untuk bawahan saya yang meninggal secara tragis, saya akan memilikinya cepat atau lambat akan balas dendam. Sangguan Yuxin juga bersimpati saat mendengar pengalaman Tan Yun. Bisakah saya mengajukan pertanyaan pribadi? Sangguan Yuxin bertanya. Ya, Tan Yun mengesampingkan kebenciannya, berkata. Kamu dulu adalah penguasa alam semesta yang lebih rendah. Seharusnya ada banyak wanita yang mencintaimu. Sangguan Yuxin berkata, yang ingin saya katakan adalah, apakah Anda sudah menikah? Ya, Tan Yun mengangguk. Mendengar kabar pernikahan Tan Yun, bahkan Sangguan Yuxin sendiri entah kenapa merasa aneh. Perasaan ini adalah kehilangan. Tidak heran mengapa pria sebaik dia sudah menikah. Ketika Sangguan Yuxin diam-diam berpikir, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi seorang lelaki tua botak dengan perut besar di depan Tan Yun. Orang ini, Dao Kun. Yuxin, apakah lukamu sudah lebih baik? Dao Kun berkata dengan ramah. Terima kasih atas perhatian Anda, generasi muda tidak masalah. Sangguan Yuxin berkata. Ya, Dao Kun berkata, Yuxin, kamu tahu bagaimana Chu Heng memimpin orang untuk membunuh Yuner. Sekarang, aku akan membawa Yuner ke domain bintang manusia untuk menemukan wakil kepala istana Chu, dan aku harap kamu bisa membuktikannya saat itu. Sangguan Yuxin berkata, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya. Hahaha, oke. Dao Kun tersenyum dan menatap Tan Yun dan berkata, Yuner, Yuxin, ayo pergi. Setelah itu, Dao Kun membawa keduanya ke lapangan bintang 4 keterampilan, di tanah terapung di luar kuil 4 keterampilan. Dao Kun membalik tangan kanannya, dan sebuah token muncul di tangannya. Kemudian, seberkas cahaya meledak dari token, naik ke langit dan menembak ke lautan awan yang luas. Ada angin kencang di langit, dan lautan awan bergulung,
dan gerbang ruang waktu 1.000.000 meter yang mengarah ke bintang domain bintang manusia muncul. Setelah ketiga Tan Yun terbang ke gerbang ruang dan waktu, mereka menghilang. 1 jam kemudian, malam memudar dan fajar tiba, Dao Kun tiba di aula ruang waktu penguasa. Ayo pergi, laporkan masalah ini ke Tuan Istana, dan kemudian Tuan Istana akan menyelesaikannya. Setelah kata-kata Dao Kun, dia membawa Tan Yun dan Sangguan Yuxin dan meninggalkan kuil waktu ruang. Butuh 2 jam untuk tiba di gunung yang mendominasi di tengah bintang yang berkuasa, dan terbang keluar dari bangunan kuno yang indah dan unik. Bawahan Dao Kun, tolong temui Tuan Istana. Dao Kun membungkuk dalam-dalam, menghadap bangunan kuno. Kamu masuk. Suara alami Fang Zixi berasal dari bangunan kuno. Bawahan patuh. Setelah Dao Kun menerima pesanan, mereka berjalan ke lantai pertama gedung kuno bersama Tan Yun dan Sangguan Yuxin. Setelah melihat Fang Zixi, mereka berkata kepada Sangguan Yuxin, kamu telah menyaksikan Tan Yun dikejar. Proses pembunuhan terserah kamu. Iya, Sangguan Yuxin memberitahu Fang Zixi seluruh prosesnya. Setelah mendengarkan, Fang Zixi mengangguk dan berkata, sebagai seorang guru, saya mengerti bahwa Chu Heng, Ling Yun dan yang lainnya telah mati lebih dari bersalah, dan mereka tidak ada hubungannya dengan Tan Yun. Tan Yun, kamu tunggu di sini dulu. Aku akan mengirim seseorang ke wakil Istana Chu untuk memperjelas semuanya. Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih kepada Tuan Istana. Pada saat yang sama, aula wakil Tuan Istana. Seorang lelaki tua berambut putih dengan gaya dongeng, dengan senyum di wajahnya, sedang mencicipi anggur. Orang ini bukan orang lain, tapi wakil kepala Istana Chu, Chu Xiaotian. Tuan muda tertua telah kembali. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk berbaju linen berjalan ke aula. Nama lelaki tua itu adalah Chu Hong, seorang pelayan tua dari keluarga Chu, dan sekarang Chu Xiaotian diundang oleh Fang Zixi untuk menjadi wakil kepala istana kuil Tianmen, dia juga mengikuti. Mendengar kembalinya putra tertua, Chu Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tajam, pergi dan bawa dia ke saya. Budak tua menurut. Chu Hong menghilang seperti hantu. Setelah setengah jam, Chu Hong membawa Chu Wuhen ke aula. Kemana kamu pergi hari ini? Chu Xiaotian marah kepada Chu Wuhen, dan di mana saudara keduamu Chu Heng? Kemana dia pergi, anak pemberontak ini? Apakah ayah masih di mata saudara laki-lakimu? Ketika ayah diangkat jadi wakil Tuan Istana, semua senior dan murid dari domain bintang hadir, tetapi kalian berdua adalah putra pemberontak. Tidak hadir. Di hadapan omelan Chu Xiaotian, air mata Chu Wuhen menetes, dan kalimat berikutnya seperti baut dari langit biru ke Chu Xiaotian. Ayah, Chu Wuhen tidak bisa lagi menahan kesedihan di dalam hatinya, menangis dengan keras, adik keduaku terbunuh.